Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kurniawati dari Program Studi Teknologi Pendidikan Kelas A dengan NIM 20105244018. Saya di sini akan menjelaskan mengenai transformasi digital dalam pandemi COVID-19 dengan judul Kunci Keberlangsungan Hidup di Era COVID-19. Guna memenuhi mata kuliah transformasi digital dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali STMT. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Strategi transformasi merupakan suatu siasat dalam menjadikan sesuatu berubah menjadi sosok yang baru dengan tidak meninggalkan karakter aslinya. Adapun strategi transformasi yang dikemukakan Anthony Antoniades yakni strategi tradisional, strategi borrowing atau peminjaman, dan strategi dekonstruksi, di mana dalam perkembangan sejarah arsitektur strategi transformasi ini muncul dan berkembang di masa modernisasi. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang. Teknologi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi saat pandemi saat ini, adanya transformasi digital perlu dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-harinya. Konsep transformasi. Secara etimologis, transformasi adalah perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Transformasi secara umum menurut kamus The New Gloria Webster International Dictionary of English Language menjadi bentuk yang berbeda namun mempunyai nilai-nilai yang sama. Perubahan dari satu bentuk atau ungkapan menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti atau ungkapan yang sama, mulai dari struktur permukaan dan fungsi. Ciri-ciri. Menurut Dewi tahun 2012 menyatakan bahwa transformasi merupakan proses perubahan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan merupakan aspek yang paling penting di dalam proses transformasi. Yang kedua, adanya konsep ciri atau identitas yang menjadi acuan perbedaan di dalam suatu proses transformasi. Dapat dikatakan berbeda dari proses transformasi apabila perbedaannya jelas, misalnya dalam hal ciri sosial, konsep tertentu, atau ciri penerapan konsepnya. Yang ketiga, bersifat historis. Proses transformasi selalu menggambarkan adanya perbedaan kondisi secara historis atau kondisi yang beda di waktu yang berbeda pula. Teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekne yang berarti keahlian, dan logia yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Digitalisasi. Digital atau sering disebut dengan istilah digitalisasi merupakan suatu bentuk perubahan teknologi mekanik serta elektronik analog ke bentuk teknologi digital. Metode mentransformasi atau mengubah suatu gambar kertas atau analog ke representasi digitalnya dinamakan digitalisasi. Berikut ada statistik COVID-19 terkini yang dimana kita tahu kasus ini semakin bertambah terus setiap harinya. COVID-19 ini merupakan sebuah gejala penyakit dalam kancah nasional maupun internasional yang sudah menyebar di berbagai negara, khususnya di Indonesia sendiri. Adanya pandemi ini menjadikan semua kegiatan harus diubah tata caranya. Pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan dalam menyikapi masalah yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang telah menjadi dampak pandemi ini, seperti di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan sebagainya. Beberapa masalah pun bermunculan, tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan transformasi digital sebagai kunci utama kehidupan maupun sebagai momentum beralihnya kegiatan
dengan melalui sarana digital ataupun teknologi. Selanjutnya, transformasi digital. Digital transformation atau transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Transformasi digital juga dapat diartikan sebagai proses pemanfaatan teknologi digital seperti virtualisasi, komputasi bergerak, komputasi awan, integrasi semua sistem yang ada di organisasi, dan lain sebagainya. Tujuan menyeluruh dari penggunaan metode transformasi digital ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas biaya, kapasitas, kemampuan, manajemen risiko, dan keahlian di setiap sektor, serta menunjang keberlangsungan hidup menggunakan teknologi. Dampak COVID-19. Virus COVID-19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Berbagai kegiatan masyarakat pun juga ikut terdampak karena adanya virus ini. Pemerintah menganjurkan segala kegiatan masyarakat yang dulunya dapat dilakukan tatap muka, berkumpul dengan banyak orang, maupun bertransaksi langsung, kini harus dilakukan di rumah saja. Yang paling terdampak dari virus ini ada dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Dampak COVID-19 dan pemanfaatan teknologi. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi kini kian merosot karena pusat perbelanjaan banyak yang tutup, sehingga konsumen pun juga semakin sedikit. Akibatnya, pemasukan juga kian menurun. Banyak bisnis skala kecil, menengah, maupun skala besar yang ikut terdampak dari COVID-19 ini, sehingga terdapat pemutusan kantor dan juga beberapa untuk memutuskan hubungan kerja. Para pekerja sengaja dirumahkan untuk mengurangi pengeluaran anggaran sehingga bisnisnya dapat bertahan saat pandemi ini. Namun terdapat juga tantangan lain yang berkaitan dengan bekerja dari rumah, yaitu tentang sebuah kesepakatan ataupun administrasi. Dengan adanya teknologi, administrasi perkantoran dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan perekonomian pun juga dapat dilakukan melalui alat elektronik seperti smartphone, laptop, tablet, dan lainnya. Sebagai contohnya, kita dapat dengan mudah untuk membeli sesuatu barang melalui toko online tanpa harus datang ke tokonya. Yang kedua, bidang pendidikan. Bidang pendidikan pun juga ikut terdampak karena adanya COVID-19 ini. Para peserta didik dari tingkat TK sampai perguruan tinggi dianjurkan untuk belajar dari rumah dengan menggunakan alat elektronik. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu para peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring. Kesimpulan, transformasi digital merupakan suatu fenomena di masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang dengan cepat, sehingga kita juga harus menyikapi dengan bijak karena adanya transformasi digital ini. Hal yang berkaitan dengan teknologi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi saat pandemi COVID-19 ini. Transformasi digital dapat menjadi kunci keberhasilan untuk bertahan di situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda sudah sebaiknya memanfaatkan kecanggihan transformasi digital dengan sebaik-baiknya. Karena di dalamnya sudah pasti terdapat banyak dampak positif dan juga negatifnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.